orang Inggris mengucapkan good morning. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Dan kita sebagai umat muslim sebaiknya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya, orang Kristen Protestan, mengucapkan Shalom. Kami dari kelompok 3 ingin mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Museum Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan terletak di Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksi adalah arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno lainnya, dan barang-barang kerajinan. Koleksi-koleksi tersebut dikategoriskan ke dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga. Pada tahun 2006, jumlah koleksi museum sudah melebihi 140.000 buah, meskipun hanya sepertiganya yang dapat diperlihatkan kepada khalayak. Sejarah Museum Nasional Indonesia dimulai sejak 24 April 1778. Setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 17 September 1962 dan diresmikan sebagai Museum Nasional Indonesia pada 28 Mei 1979. Sekarang kita udah di depan pintu masuk. Sebelum masuk, teman-teman bisa scan tiketnya terlebih dahulu di spot ini. Yuk, langsung aja kita masuk ke Museum Nasional Indonesia. Begitu masuk di ruangan ini, kita bisa melihat banyak arca dari berbagai periode dan sudah terdapat informasi yang bisa teman-teman baca di setiap arca tersebut. Ini adalah salah satu contoh arca yang ada di sini, yang bernama Siwa Mahadewa, dewa tertinggi dalam agama Hindu yang dipercaya sebagai pelebur dan pencipta kembali alam semesta dan isinya. Ini adalah salah satu contoh arca. Arca ini bernama seorang ratu. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suintah, seorang ratu yang memerintahkan kerajaan Majapahit. Ini adalah salah satu contoh arca yang bernama Chandra. Chandra, sang dewa bulan, dikenal juga sebagai Soma dari teks suci kuno Weda. Nama Chandra memiliki arti terang dan bersinar. Ini adalah salah satu contoh patung arca yang bernama Sang Surya. Di pagi hari Sang Surya terbit memancarkan cahaya untuk menerangi dunia. Ini adalah salah satu contoh arca yang ada di museum ini, yang bernama Ganesha, putra dari Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan. Nama lainnya adalah Ganaspati. Dan ini adalah salah satu masterpiece dari Museum Nasional. Ini adalah salah satu patung arca terbesar yang ada di Museum Nasional Indonesia yang menjadi ikonik. Ini juga salah satu yang terbesar dari semuanya, yang bernama Bhairawa Buddha. Gedung A Museum Nasional Indonesia menampilkan pameran poros adab dan ilmu yang meliputi koleksi arkeologi, sejarah, serta artefak-artefak yang menunjukkan perkembangan peradaban Indonesia.
adalah karya logam karya Suherman dibuat dalam rangka perayaan 1000 tahun Pithecanthropus, terinspirasi dari bentuk wajah Sangiran 17. Ini adalah tengkorak maca purba yang bernama Patera cranium, predator purba yang menjadi bagian dari fauna pertama yang menghuni Pulau Jawa setelah terbentuk sebagai pulau terpisah. Ini adalah kepala kerbau purba yang pernah hidup di Jawa, salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Ini adalah rekonstruksi kuda Nil purba. Fosil yang akrab disebut popo ini menjadi populer di Sangiran. Fosil ini digali dari tanah liat berwarna dan kemudian direkonstruksi dalam rangka kerja sama Indonesia Perancis. Ini adalah bagian dari tempurung kura-kura purba. Kura-kura raksasa yang menjadi salah satu hewan pertama yang bermigrasi dan menghuni Pulau Jawa. Di Gedung B, Museum Nasional Indonesia, pengunjung akan menemukan koleksi repatriasi di lantai dasar dan lantai 1 yang meliputi lukisan, terakota, naskah tua, dan perhiasan yang berhasil dikembalikan ke Indonesia, termasuk barang-barang milik Pangeran Diponegoro. Koleksi ini menampilkan artefak bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia setelah bertahun-tahun berada di luar negeri.
ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Aceh, yaitu batu nisan bersayap. Ini adalah salah satu barang bersejarah yang berupa perhiasan dan keramik-keramik di zaman dahulu. Ini adalah salah satu contoh manik-manik terbentuk menyerupai bunga yang ditemukan dalam kondisi utuh. Kesatuan. Sejak awal abad ke-20, perjuangan rakyat sudah mulai terkoordinasi dengan terbentuknya organisasi-organisasi politik, sosial, dan budaya berskala nasional. Kebangkitan nasional terjadi atas kesadaran sebuah bangsa yang ingin merdeka, terlepas dari penjajahan. Kebangkitan elit-elit lokal dimulai oleh para intelektual yang menggerakkan pemikiran anti-kolonial. Mereka membentuk perkumpulan atau perserikatan yang pada awalnya hanya bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan budaya, yang kemudian berkembang ke arah politik. Para intelektual tersebut adalah elit lokal yang mendorong kesadaran partisipasi rakyat untuk menentukan bangsanya sendiri. Tidak hanya didominasi oleh laki-laki, perempuan aktif menyuarakan pengakuan atas hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan lepas dari adat yang membatasi perempuan. Ini adalah Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan menceritakan tentang pembangunan suci untuk Dewi Kala. Terima kasih telah mengikuti vlog kami mengunjungi Museum Nasional Indonesia dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri dengan mengucapkan shalom.